45 ASN Maros positif COVID-19. Jalan penghubung di Lutra dapat dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Hasbis Tomo. Dan beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita mulai dalam segmen Berita Utama. Saudara, semua komponen TNI Polri, relawan dan instansi terkait pemulihan Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara bahu-membahu melakukan pembersihan dan pembukaan jalan kota agar Kota Masamba kembali pulih seperti sedia kala. 10 unit eskavator, 4 unit bulldozer dan dump truck, sejumlah 29 unit hilir mudik melakukan aktivitasnya, membuka jalan dan menggali timbunan pasir di jalan utama Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dalam perencanaan BPBD Kabupaten Luwu Utara, untuk tahap pertama dilakukan pembukaan akses jalan yang terputus dan pengeringan bahu jalan dengan cara menggunakan pipa atau pembuatan drainase. Karena pada beberapa lokasi terdapat genangan air yang tertahan sehingga tidak dapat surut secara alami. Selanjutnya dilakukan pengukuran fase topografi sungai untuk mendapatkan alur asli sungai agar dapat merancang perkuatan tebing atau tanggul. Kalau untuk PUPR kemarin, Pak Menteri sudah menjanjikan ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, ada jembatan kita yang hanyut dan itu insya Allah akan segera dibangun. Kemudian yang kedua, untuk membangun tanggul-tanggul yang ada di sepantaran Sungai Masamba ya, dan Sungai Meli sana. Kemudian Sungai Meli. Kemudian yang ketiga itu normalisasi sungai. Pekerjaan rumah dalam pemulihan Kota Masamba selanjutnya adalah menangani fasilitas publik yang rusak. Di antaranya 9 unit fasilitas pendidikan, 4.000 rumah penduduk, 3 unit fasilitas kesehatan, 13 unit rumah ibadah, 2 unit bendung irigasi, 8 unit kantor pemerintah, 9 unit jembatan, 128 km jaringan jalan dan pemulihan kembali Bandara Udara Andi Jema. Akmal Idrus dan Andi Asri TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, pasca banjir bandang Masamba Kabupaten Luwu Utara, jalan yang menghubungkan 3 kecamatan sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jalan yang menghubungkan 3 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pasca banjir bandang sudah bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. 3 kecamatan masing-masing Kecamatan Rongkong, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Seko. 2 unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur tersebut. Dalam kegiatan pembersihan jalan yang menghubungkan 3 kecamatan dijaga personil TNI. Akses itu dari khususnya yang di sini jalan dari kecamatan menuju ke Limbung itu pada saat hari Selasa itu kami upayakan bagaimana supaya segera dilalui roda 2 dulu, Pak. Kendaraan roda 4 itu karena sudah dibantu sama alat berat yang datang dari bantuan, Pak, yang dari utara maupun yang dari mana-mana yang datang membantu kita di sini, kita bekerja sama. Dia bekerja, Pak, kita mengamankan jalannya itu sehingga tidak terganggu, Pak. Kendati jalan yang menghubungkan 3 kecamatan tersebut sudah dapat dilalui kendaraan, namun masih terdapat tumpukan material pasir yang menghalangi di pinggir jalan dan dapat membahayakan pengguna jalan. Saudara, Korps Brimob Polri menambahkan armada lapangan untuk membantu warga di Kabupaten Luwu Utara dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan makanan. Melalui Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Anis Prasetyo, Korps Brimob Polri menambahkan sedikitnya 2 unit armada mobil water treatment atau mobil penyeling air kotor menjadi air bersih yang layak konsumsi. 2 kendaraan yang berasal dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ini dapat memenuhi kebutuhan air sebanyak 3.000 liter air bersih dalam sehari.
dengan bertambahnya 2 armada water treatment sehingga total armada water treatment yang ada di lokasi sebanyak 3 unit yang ditempatkan di Masamba dan Baibunta, khususnya di daerah pengungsian Meli. Kebutuhan air bersih masyarakat membuat Satbrimob Polda Sulsel juga mengerjakan sumur bor yang terletak di tenda pengungsian. Tak hanya itu, Korps Brimob Polda Sulsel juga membuat dapur lapangan dengan menurunkan 2 unit armada dapur lapangan serta tenda dapur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari relawan dan pengungsi. Kedua mobil dapur lapangan ini ditempatkan di Masamba dan di Baibunta dengan total produksi setiap harinya 4.500 porsi. Sementara untuk wilayah operasional, dapur ini mendistribusikan di Polsek Masamba untuk para pengungsi dan relawan. Sementara dapur lapangan di Baibunta didistribusikan ke Sakbang, Radda, Petambua, serta pengungsian di Meli. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Masjid Syuhada yang sempat lumpuh akibat genangan lumpur setinggi 80 cm akhirnya digunakan sholat berjamaah oleh warga dan relawan. Banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sempat melumpuhkan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas di kantor pemerintahan. Sekitar 10 hari pasca bencana, geliat aktivitas warga mulai terlihat meski di tengah keterbatasan dan masih banyaknya warga yang mengungsi di rumah keluarganya maupun tenda pengungsian. Di Jalan Poros Radda dan Masamba juga masih disibukkan dengan aktivitas pembersihan jalan rumah warga, fasilitas umum lainnya, oleh relawan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan BPBD dari sejumlah daerah. Selain itu, juga masih terlihat aktivitas pencarian korban di beberapa titik oleh Satuan Brimob Polda Sulsel bersama tim lainnya. Salah satu masjid yang terdampak banjir bandang cukup parah yakni Masjid Agung Syuhada Masamba. Ketinggian air dalam masjid mencapai perut orang dewasa dan di pekarangan masjid mencapai dada orang dewasa atau 1 meter lebih. Setelah sekian lama, relawan dari TNI, Polri, dan BNPB, Basarnas, dan BPBD, serta relawan lainnya yang membersihkan sisa-sisa lumpur Masjid Syuhada akhirnya digunakan untuk sholat berjamaah. Sementara untuk mempermudah warga untuk berwudu, Satuan Brimob Polda Sulsel menyediakan dudukan tandon, air, dan air bersih. Saudara Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polri Mas Guntur Laupe melepas 30 ton beras bantuan Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk korban banjir bandang Masamba Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe didampingi Bupati Sidrap, Dolamando dan Kapolres Sidrap AKBP Alenardo Panji Wahyudi melepas 30 ton beras bantuan Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk korban banjir Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengatakan, sebagai kepedulian kepolisian terhadap korban bencana banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara. Untuk meringankan beban ribuan masyarakat yang terkena banjir bandang di sejumlah posko bencana dan masyarakat masih tertahan di rumahnya akibat terisolir dengan terputusnya akses jalan dan jembatan, di mana bantuan beras 30 ton dikawal langsung Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan ke Kabupaten Luwu Utara. Bantuan-bantuan dari Polres dan termasuk Polda dan termasuk Pak Kapolri barusan telah memberikan kepada kami untuk meneruskan sebagaimana untuk diteruskan kepada warga masyarakat sebanyak 30 ton beras yang siap dikirim ke Luwu Utara. Kita selalu dan bersama-sama masyarakat di sana untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah yang ditimbulkan oleh warga sekitar. Untuk kelancarannya evakuasi korban banjir bandang Kabupaten Luwu Utara, kepolisian bersama tim gabungan bencana terus bersinergi dalam penanganan bencana banjir di setiap desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak banjir bandang Luwu Utara. Asnadikala melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kanang ya. Sini iya, selingi pemsere kelong baturi. Lagu dari Anci Larici yang judulnya Rapa Misona. Dentola di Bangkala. Bangkala ini Jane Ponto di Dentola di. Betul Mita, Jane Ponto. Iya, Jane Ponto biasanya tuh. Kamu ini kok tahu gitu? Bukan aku ni bela. Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini dan kita lanjutkan informasi lainnya saudara. Bantuan korban banjir Masamba terus mengalir dari berbagai daerah. Bahkan para dermawan juga datang mengunjungi lokasi tersebut. Ke-45 ASN ini berasal dari Inspektorat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans, Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Maros, Dr. Syarifuddin mengatakan penyebab terus meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Maros dikenakan ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak dan menggunakan masker. Sehubungan dengan hal ini, Bupati Maros telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh ASN di lingkup Pemkab Maros melakukan kerja di rumah atau work for home guna mencegah atau mengurangi dampak COVID-19 di lingkungan kerja. Seluruh perkantoran WFH mulai kemarin, ini hari, kemudian libur 2 hari, kecuali tempat pelayanan seperti rumah sakit, puskesmas. Kesembuhan ada 228, 61%. Ketidakdisiplinan kita dalam protokol kesehatan. Iya, karena walaupun ada yang positif sekitar kita, kalau kita disiplin dalam protokol kesehatan, saya kira insya Allah aman. Kini angka positif COVID-19 di Kabupaten Maros berjumlah 374 kasus, diantaranya 228 dinyatakan sembuh, 121 isolasi mandiri, 17 dirawat, dan 8 meninggal dunia. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel, melaporkan. Saudara, kami mohon maaf informasi tadi terkait sebanyak 45 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Maros dinyatakan positif COVID. Dan kita lanjutkan informasi lainnya saudara. Revitalisasi industri sutra kembali dilirik Pemda Wajo untuk mengembangkan 1 juta hektar kebun murbei. Kebun murbei ini akan menjadi cikal bakal ulat sutra yang menjadi bahan baku sutra nantinya. TVRI bersama pemerintah Kabupaten Wajo kini bergandengan dalam kerjasama penguatan kembali ikon sutra di Kabupaten Wajo. Dan untuk membahas kesiapan Wajo mengembangkan 1 juta hektar murbei, kita akan melakukan wawancara singkat dengan Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud via Zoom. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik-baik. Iya Pak, pemerintah Kabupaten Wajo ini kini mengembangkan 100.000 hektar kebun murbei. Apa yang kira-kira yang mendasari ini Pak? Alhamdulillah, jadi tahun ini melalui program kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk membangun atau mengembalikan kejayaan persutraan di Sulawesi Selatan, karena problem yang sangat dirasakan oleh para pengrajin-pengrajin kita itu adalah masalah bahan baku, sehingga kita perlu menyiapkan bahan baku yang cukup untuk memenuhi 2 juta meter per tahun yang selama ini hanya mampu memenuhi 5%
dari kebutuhan 2 juta per meter. Nah, tentu kita berharap supaya pengembangan telur, kemudian menjadi ulat. Tentu ulat ini membutuhkan murbei, ya, supaya menjadi kokon untuk dipintal menjadi benang. Ya, makanya itu kita membutuhkan 1 juta stek atau 1 juta murbei, ya, untuk bisa memenuhi 200 ton daripada benang sutra yang dibutuhkan untuk memenuhi 2 juta meter. Iya Pak, untuk 1 juta hektar itu sudah sangat luas sekali Pak. Lantas apa pengembangannya Pak setelah tersedia kebun 1 juta hektar ini Pak? Ya, tentu ini diiringi dengan pembinaan pada pengrajin-pengrajin kita, di mana potensi pengrajin kita di Kabupaten Wajo ini cukup banyak, ada sekitar 6.116 pengrajin kita. Sedangkan untuk bisa memenuhi tadi 2 juta meter ini, sebenarnya kita cuma cukup memenuhi sejumlah alat tenun, bukan mesin atau ATBM, itu sebanyak 2.000. Kalau 2.000 ATBM ini berproduksi setiap hari, kurang lebih 3 meter, itu kalau dihitung sampai 25 hari dalam 1 bulan, ya tentu ini akan bisa memenuhi ke depannya sejumlah 2 juta selama setahun kain 2 juta meter. Iya Pak, untuk 1 juta hektar ini bagaimana realisasinya dalam hitungan waktu Pak? Untuk sekarang ini sedang kita mempersiapkan penggarapan lahan, bahkan sudah spek-spek penanaman daripada pohon murbei ini sudah disiapkan semua bibit-bibit yang berkualitas, dan kami siapkan di 3 kecamatan yang ada, karena ini juga ada keahlian tersendiri para petani-petani kita agar budidaya daripada murbei ini betul-betul bisa terawat dengan baik dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Dan untuk mengapa tidak membuka keran impor aja Pak untuk bahan bakunya? Bukankah akan lebih mudah dan murah bagi industri sutra di Wajo? Tentu kita ingin bagaimana memberdayakan potensi alam kita, ya, dan tentu sebenarnya untuk pengembangan sutra ini kalau kita kelola mulai dari ya tentu kita bisa bersaing dengan kualitas yang ada dari luar negeri, termasuk China yang selama ini kita dapatkan bahan-bahan baku dari sana. Dan kebanyakan yang sering ada itu tidak 100% sutra. Dan kalau kita sendiri yang mengawalnya, tentu ini akan menghasilkan sutra yang 100% yang berkualitas baik, yang tentunya mulai dari telur ya sampai perawatan daripada ulat-ulat itu untuk bisa menghasilkan kokon yang berkualitas, kain yang tidak putus-putus. Iya Pak, dan terakhir ini seperti yang kita ketahui bahwasanya Sengkang sudah menjadi ikon nasional dalam industri sutra. Bahkan Malaysia dan Vietnam pernah belajar di Sengkang Pak ya. Dan sekarang kita akan revitalisasi kembali industri sutra di Sengkang. Nah, kira-kira bagaimana struktur industrinya Pak, penguatan dalam ketersediaan bahan baku? Ya tentu kita juga harus membackup nanti dengan industri yang modern. Ya, supaya pemenuhan kebutuhan daripada target yang kita ingin capai, sekiranya ATBM kita tidak menyanggupi untuk itu, tentu akan di-backup melalui tekstil kita yang modern. Alhamdulillah tahun ini kita sedang mempersiapkan mesin yang canggih, yang bisa memenuhi untuk standar kualitas daripada benang sutra yang dipintal, agar kain-kain sutra yang kita yang dibutuhkan untuk menghasilkan kain yang berkualitas, ya tentu ini semua menjadi edukasi kita ya kepada para pengrajin-pengrajin kita dan struktur-struktur pembinaan kepada pengrajin kita
ini tentu ada pelatihan, ada pembinaan. Kemudian tahun lalu kami sudah mengirim juga, kami magangkan 10 orang di Thailand. Dan alhamdulillah mereka sudah memiliki kemampuan skill, ya mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga kami sangat optimis untuk mengelola amanah yang telah diberikan oleh Bapak Gubernur untuk mengembalikan kejayaan daripada Sutra di Sulawesi Selatan. Kami optimis bersama dengan Kabupaten Sope untuk bisa mengangkat dan merevitalisasi daripada potensi persutraan yang masih sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, bahkan di luar negeri, pasar luar negeri. Atas kehadirannya di Zoom bersama TVRI Sulawesi Selatan, dan kami pun berharap mudah-mudahan pengembangan 1 juta hektar kebun ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Pak Hasbi. Ya. Dan saudara, kita lanjutkan informasi lainnya. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sidrap kembali bertambah 7 orang, menyusul keluarnya hasil swab positif COVID-19 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sopeng. 7 orang warga Kabupaten Sidrap berstatus orang tanpa gejala atau OTG terkonfirmasi positif COVID-19 dengan keluarnya hasil swab. Sehingga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Sidrap merujuk ke 7 orang warga ke sejumlah rumah sakit, rujukan COVID-19 di Kota Makassar, dan salah satu hotel sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Dalam program wisata COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sidrap, Ishak Kenre, mengatakan 7 orang warga Kabupaten Sidrap yang positif COVID-19 berasal 5 orang warga Kecamatan Maritengae, 2 orang warga Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Sehingga kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sidrap menjadi 73 kasus, 50 kasus diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Sidrap akan melakukan tracing kontak dan swab test kepada orang yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Dari Kabupaten Sidrap, Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Jeneponto mengumumkan hasil swab anggota Polres Jeneponto. 1 orang dinyatakan positif COVID-19. Pasca anggota Reskrim Polres Jeneponto dinyatakan positif COVID-19, pihak keluarga dan anggota kepolisian Polres Jeneponto menjalani swab test untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Anggota Reserse Kriminal Polres Jeneponto diduga terpapar COVID-19 di Kota Makassar karena melakukan perjalanan dinas ke Kota Makassar. Sebelumnya ia melakukan rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Denpasewang, Jeneponto. Karena hasilnya reaktif, ia pun melakukan swab di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan menjalani karantina. Kita mengkhawatirkan ini akan menyebar di klaster tempat dia bekerja, sehingga nantinya akan kita rencanakan rapid dan swab di tempat yang bersangkutan bekerja. Kalau penyemprotan disinfektan ini sudah kita lakukan rutin. Semua tempat yang menjadi sarana publik tentunya. Akibat adanya 1 anggota Reskrim yang positif, sejumlah protokol kesehatan diperketat. Mapolres mewajibkan seluruh anggota maupun tamu yang berkunjung harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada dalam kawasan Mapolres Jeneponto. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di Pantai Losari mendapat edukasi secara langsung dari tim edukasi pemerintah Kota Makassar. Edukasi diberikan di Anjungan Mandar, Pantai Losari, Makassar. Puluhan pedagang yang terdiri dari penjual pisang epe, penjual asongan, penjual minuman sarakba, penjual aksesoris, dan penjual jagung bakar yang tercatat sebagai pedagang resmi di Anjungan Pantai Losari dikumpulkan oleh tim edukasi pemerintah Kota Makassar. Tim edukator dari Dinas Kesehatan Kota Makassar secara detail menjelaskan tentang tata cara menghindari potensi terjadinya transmisi penyebaran COVID-19 saat aktivitas berjualan kembali dibuka di Pantai Losari.
Edukasi berupa memberi jarak setiap kursi yang digunakan pengunjung, menjaga kebersihan peralatan makan yang digunakan untuk penjual, termasuk memastikan seluruh pengunjung menggunakan masker saat melakukan transaksi. Dibukanya kembali Anjungan Pantai Losari Makassar merupakan buntut dari pertemuan PKL dan penjabat Wali Kota Makassar, Rudi Jamaludin beberapa waktu lalu, yang mengeluhkan tidak adanya pendapatan selama pandemi karena penutupan Anjungan Pantai Losari sejak April 2020 lalu. Masyarakat butuh titik kumpul, masyarakat kita sudah beraktivitas juga ya. Jadi kalau kita harus bisa tetap mempersiapkan layanan ke masyarakat kita yang ingin menikmati Kota Makassar. Tetapi satu kuncinya adalah bahwa protokol kesehatan harus dijamin jalan. Ya, PKL juga kemarin sempat datang. Bagaimana Pak kita? Saya bilang pada prinsipnya bisa roda ekonomi itu kita dorong. Tapi satu pastikan protokol kesehatan itu harus bisa jalan. Karena kalau tidak kami pasti tegas untuk menegakkan protokol COVID dalam aktivitas kita. Meski belum ada jadwal pasti kapan akan dibuka, namun pemerintah Kota Makassar tetap memberikan edukasi protokol kesehatan untuk para pedagang. Rencananya, Camat Ujung Pandang akan melakukan simulasi pembukaan untuk melihat tingkat kepatuhan pedagang. Saudara, informasi lainnya, Lis F. Nurdin Abdullah kembali bagikan 5.000 masker ke masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Hingga pekan ketiga, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lis F. Nurdin, tetap konsisten untuk turun langsung ke jalan, mengedukasi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Ajakan untuk menaati protokol kesehatan ia sampaikan melalui pengeras suara dengan mobil pick-up yang membawanya melalui ruas jalan terdiri dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ratulangi, Jalan Landak, Jalan Veteran, Jalan Kerung-Kerung, Jalan AP Petarani, Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman, Jalan Todopuli, serta Jalan Borong Raya, Perumnas Antang, Jalan Nipa-Nipa, dan finish di kediaman almarhum Profesor Faharudin. Di sela-sela edukasi ini, Lis F. Nurdin mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Lis F. Nurdin Abdullah menuturkan, dari pantauannya, ia mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker, baik masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat umum yang tetap beraktivitas selama pandemi. Mengajak teman-teman untuk ayo kita turun bersosialisasi, dan ya tadi ada beberapa tempat masih banyak ya masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi kami tetap membagikan masker dan tetap menghimbau, ayo kita memakai masker karena sampai sekarang sudah hampir 300 orang yang meninggal karena COVID ini. Jadi harus kita kerjasama, kita saling mendukung bagaimana supaya kita sehat semua. Dan itulah gunanya kami turun hari ini. Pembagian masker kepada masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kedisiplinan, utamanya oleh masyarakat Makassar yang beraktivitas di luar rumah. Ayu Rahman melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Bayangkara Makassar saat ini telah memiliki laboratorium biomedis PCR untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah ini. Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Mas Guntur Laupe SH meresmikan laboratorium Polymerase Chain Reaction PCR Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Laboratorium biomedis PCR yang diresmikan tersebut merupakan untuk pertama kalinya di Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia Timur. Rencananya laboratorium ini akan digunakan untuk mendiagnosa penyakit virus, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus COVID-19. Kapolda Sulsel Irjen Pol Dr. Andes Mas Guntur Laupe SH mengatakan tujuan didirikannya laboratorium ini sebagai langkah untuk mempercepat penanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan adanya laboratorium biomedis PCR di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan pasien COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.
Kapolda Mas Guntur Laupo menambahkan, pihaknya berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan dengan hadirnya laboratorium ini, Rumah Sakit Bayangkara Makassar melayani bukan hanya anggota polisi dan keluarganya, namun juga melayani masyarakat umum lainnya. Laboratorium biomedis PCR Rumah Sakit Bayangkara Makassar ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya menggunakan mesin otomatik, instalasi lab yang lengkap dengan sistem HVAC, serta telah memenuhi standar WHO. Ihsan melaporkan. Dan saudara, untuk menjalani tatanan hidup baru di tengah pandemi ini, pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan seperti di Rumah Sakit Bayangkara Makassar baru yang mendapatkan PCR tambahan dari Mabes Polri. Berikut kita simak reporter kami Ayo Legiarto bersama Kepala RS Bayangkara Makassar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo dan dialihkan tugasnya atau diemban oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibawahi oleh Menteri Perekonomian, yaitu Erlangga Hartarto. Dan diharapkan penanganan COVID-19 ini dapat berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan penanganan COVID-19 sendiri di provinsi dan juga penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan? Kita akan berbincang bersama Kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Dr. Farid Amansyah. Baik, Bapak, bagaimana dengan penanganan COVID-19 di gugus tugas provinsi sendiri ini, Pak? Ya, jadi dengan adanya Perpres ini, tentu saja di dalam klausulnya juga menyebutkan bahwa memang masih dimungkinkan untuk dilaksanakan itu, tinggal persetujuan dari gugus tugas yang dibentuk oleh Bapak Presiden, sehingga penanganan, pencegahan maupun seluruh tugas-tugas dari tim gugus tugas percepatan itu seyogianya juga memang tetap masih diemban oleh daerah. Tapi mungkin nanti dalam bentuk hal lain nanti akan dikonsultasikan tentu dari pemerintah daerah, gugus tugas daerah ke gugus tugas nasional yang sudah dibentuk itu. Baik, Rumah Sakit Bayangkara merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Lalu bagaimana dengan tupoksi Rumah Sakit Bayangkara? Dan tadi telah digelar oleh Rumah Sakit Bayangkara sendiri itu peresmian alat PCR ya Bapak ya? Oke, bagaimana dengan? Ya, jadi sesuai dengan tugas pokoknya Rumah Sakit Bayangkara ini tentu membantu pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Bayangkara merupakan salah satu rumah sakit rujukan penyangga yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Nah, di samping itu tentu pimpinan Polri juga concern untuk membantu penanganan COVID-19 di provinsi. Oleh karena itu dari Mabes Polri ini memberikan satu instalasi PCR yang berstandar biosafety level 2 oleh WHO ya. Jadi standar WHO itu diberikan kepada kami dengan harapan bahwa testing yang dilakukan di Sulawesi Selatan ini bisa makin dipercepat lagi dengan adanya bantuan dari Mabes Polri. Ini tentu merupakan apresiasi buat masyarakat Sulawesi Selatan, di mana rumah sakit kita mendapat alat yang namanya PCR. Dengan adanya alat PCR di Rumah Sakit Bayangkara ini, testing selalu dilakukan agar kita bisa mengetahui berapa lagi jumlah COVID-19 yang ada di Makassar ya Pak ya? Iya. Dan untuk kesiapan tenaga medis sendiri di Rumah Sakit Bayangkara ini seperti apa? Karena kita saat ini sudah masuki fase tatanan hidup baru Pak. Iya. Oke, jadi insya Allah bahwa penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini makin tertangani dengan baik ya. Kemudian untuk kita sendiri dari Polri kan ada termasuk pada Satgas Aman Nusa ya. Sekarang masuk ke Aman Nusa 3 ya. Jadi di mana personil Rumah Sakit Bayangkara Polri kemudian juga Bidokes Polda itu masuk kepada Satgas Penanganan. Nah, ini tentu akan bisa bersinergi antara Rumah Sakit Bayangkara dengan
tim gugus tugas ataupun apa yang namanya akan dibentuk oleh gubernur tentunya. Demikian. Oke, baik. Demikian perbincangan kami dengan Dr. Farid Amansyah, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Semoga alat PCR-nya dapat digunakan dengan sebaik mungkin, Pak, agar kita bisa mengetahui jumlah COVID-19 dan dilakukan uji swab ya Pak ya, seperti itu uji swab untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan juga tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara selalu sehat untuk tetap berjaga sebagai garda terdepan di Sulawesi Selatan. Baik, demikian kita kembali ke studio. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi dengan Kanang ya. Sini, iya, selingi pemsek kelong, baturi. Dari Anci Larici yang judulnya Rapa Misona. Dentola di Bangkala. Bangkala ini Jeneponto di? Dentola di? Betul Mita, Jeneponto. Iya, Jeneponto biasanya tuh. Kamu ini kok tahu gitu? Bukan aku ni Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini dan kita lanjutkan informasi lainnya Saudara. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harun Sulianto meresmikan galeri rumah tahanan negara di Kabupaten Pindrang. Dalam peresmian galeri Rutan Pindrang, Kakanwil Kemenkumham Sulsel melihat langsung inovasi pegawai rutan selama menjalani masa hukum di Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, dengan adanya galeri Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang menjadikan warga binaan lebih produktif dengan selalu kreatif dan inovatif, menghasilkan berbagai macam kerajinan tangan dan berbagai macam produksi industri rumah tangga yang dipamerkan di galeri, sekaligus menjadi promosi dan pemasaran secara online kepada masyarakat luas selama menjalani masa hukum di Rutan. Keberadaan galeri Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang merupakan wadah komunikasi antara warga binaan dan pegawai Rutan Kelas 2 Kabupaten Pindrang. Juga sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga negara untuk melakukan kerjasama dalam pemasaran berbagai karya warga binaan Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang, sehingga pada saat warga binaan kembali ke masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam meningkatkan ekonominya. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, peringatan Harganas ke-27 yang lalu dengan program pelayanan KB Sejuta Akseptor Kodim 1407 Bone terpilih sebagai Kodim terbaik se-Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk tentunya sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, utamanya BKKBN untuk bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, namun tetap pada tujuan mensejahterakan masyarakat. Dalam rangkaian tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan jika TNI adalah mitra yang paling ikut andil dalam mensukseskan program BKKBN, sehingga melalui keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Kodim 1407 terpilih sebagai Kodim terbaik se-Sulawesi Selatan. Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala BKKBN Pusat
Dr. Hasto Wardoyo diserahkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Haja Andi Rita Mariani, didampingi Kepala Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Bone, Haji Rusli Saleh kepada Komandan Kodim 1407 Bone, Letkol Infantri Mustamin di Aula Taurani. Saudara, Kota Rantepao merupakan ibu kota Toraja Utara yang saat ini sudah mulai terlihat keramaian di setiap sudut kota. Kini Rantepao tak lagi seperti kota mati saat dilanda COVID-19. Masyarakat di Rantepao kini sudah menjalankan aktivitas seperti biasa, tetapi masih menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan. Masyarakat Kota Rantepao sudah tidak terlalu dihantui dengan wabah pandemi COVID-19. Kabupaten Tanah Toraja Utara ini dikategorikan sebagai kabupaten yang berada pada zona hijau COVID-19. Masyarakat tidak lagi takut menjalankan aktivitas. Hal ini terlihat di pusat Kota Rantepao. Meski demikian, masyarakat Toraja Utara tetap waspada akan penularan wabah ini. Mengingat penularan COVID-19 tidak hanya bersentuhan, melainkan melalui udara. Situasi terkini Kota Rantepao sudah mulai perlahan membaik. Masyarakat sebagian sudah mulai menjalankan aktivitasnya dan penerapan new normal sudah berjalan baik. Dan kami masyarakat tetap selalu mengikuti himbauan pemerintah demi mencegah penyebaran luasnya COVID-19. Meski sebagai kabupaten zona hijau, masyarakat tetap mematuhi himbauan pemerintah, yakni tetap menaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Dari Toraja Utara, Andi Malarangang melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Kurban, penjualan hewan kurban mulai menjamur. Namun sayangnya, penjualan sapi tahun ini menurun drastis diakibatkan pandemi COVID-19. Salah satu penjual hewan sapi kurban yang merasakan dampak pandemi corona adalah Haji Mahmudin yang membuka lapak di Jalan Nikel, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk tahun ini, ia mulai berjualan sejak tanggal 13 Juli. Jauh lebih lambat dari awal berjualan di tahun lalu, tahun 2019, yang mulai berjualan 6 minggu sebelum Idul Adha. Tak hanya lambat mulai berjualan, untuk tahun ini Haji Mahmudin mengurangi jumlah sapi jualannya. Ia hanya membawa 40 ekor sapi, jauh lebih sedikit dari jumlah sapi jualannya di tahun 2019, yang mencapai 100 ekor sapi. Untuk tahun ini, para penjual dadakan sapi kurban mengeluhkan kurangnya jumlah pembeli dan jumlah pesanan sapi kurban. Para pembeli yang biasanya membeli 7 hingga 14 ekor sapi kini mengurangi pembelian mereka dengan alasan kurangnya pendapatan karena pandemi COVID-19. Tahun ini, harga jual sapi juga naik hingga Rp500.000. Tahun lalu, 1 ekor sapi dengan berat 70 kg dijual dengan harga Rp10 juta. Namun tahun ini dijual dengan harga Rp10.500.000. Tahun lalu itu saya lebih cepat karena banyak barang yang saya ambil. Sekitar lebih 20 hari lebih kalau tahun lalu. Tapi kalau ini cuma saya perhitunganku 17 hari. Yang biasanya orang tahun lalu biasa ambil 12 ekor, sekarang 4 mami. Yang biasa ambil 7, 3 mami. Kurang karena saya selalu tanya, apa masalah tadi? Dibilangnya ini kurang uang. Kenaikan berasal dari peternak sapi yang menaikkan harga jual sapi kurban mereka. Para penjual sapi kurban masih tetap berharap penjualan tahun ini masih bisa membaik di minggu terakhir jelang Idul Adha. Mustamin melaporkan. Informasi lainnya, saudara, guna mengurangi angka kecelakaan di jalan dan kepatuhan berlalu lintas, Kepolisian Resort Parepare di bawah jajaran Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan Operasi Patuh 2020. Kepala Polisi Resort Parepare AKBP Budi Susanto memimpin apel gelar Operasi Patuh 2020 di halaman kantor Mapolres Parepare, diikuti beberapa unsur lembaga pemerintah yakni Dinas Perhubungan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare. Operasi Kewilayahan Patuh 2020 yang akan digelar selama 14 hari terhitung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 dengan tema Kamsel Tipcar Lantas. Dengan mengedepankan giat preventif dan preventif,
Operasi yang digelar selama 14 hari ini guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita diharapkan untuk satu, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas atau kamtipcar lantas. Kedua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Dalam operasi Patuh 2020 tahun ini, target prioritas operasi dari 8 sasaran operasi yakni pengendara yang tidak menggunakan helm standar, pengemudi atau pengendara di bawah umur, dan pengemudi melawan arus. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Sebanyak 424 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang beralih ke jabatan fungsional dilantik Sekjen Kemendikbud RI Profesor Ainun Naim berlangsung secara virtual. Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB harus diterapkan di seluruh lembaga pemerintahan. Sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi dilakukan penghapusan eselon 3 dan 4 seluruh lembaga pemerintahan. Untuk itu, sebagai konsekuensi reformasi birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan pelantikan terhadap 424 pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Kemendikbud RI beralih jabatan fungsional oleh Sekjen Kemendikbud RI Profesor Ainun Naim PDH berlangsung secara virtual. Dari jumlah tersebut terdapat 22 orang pejabat fungsional yang berada pada 7 satker di Sulsel, yakni LPMP 10 orang, BP PAUD dan Dikmas 4 orang, LP3TK 3 orang, BPCB 2 orang, BPNB Balai Arkeologi dan Balai Bahasa Sulsel masing-masing 1 orang. Usai pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Profesor Ainun Naim PDH usai melantik menekankan pelantikan ini sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Kemendikbud sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Untuk itu diharapkan pejabat fungsional di lingkungan Kemendikbud dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya dalam mewujudkan birokrasi lebih baik, efisien, dan efektif. Menurut Kepala LPMP Sulsel, Dr. Haji Abdul Halim Muharram MPD, yang ditemui usai pelantikan mengharapkan para pejabat fungsional mampu menjalankan amanah tersebut demi kemajuan pendidikan. Dengan adanya perampingan ini, saya kira ini adalah sekaligus menjadi jawaban dari harapan masyarakat semua untuk memberi pelayanan maksimal. Oleh karena itu, saya kira dengan dilantiknya ini, saya kira ini menjadi titik awal untuk kita melakukan yang lebih baik lagi. Karena kita sebagai pelayan, bukan lagi yang mau dilayani. Dengan dukungan jabatan fungsional yang lebih profesional, saya kira kinerja ini insya Allah akan lebih baik. Para pejabat fungsional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjalankan fungsi dengan baik dalam menjawab tantangan mutu pendidikan yang semakin kompleks. Mengenalkan dan menanamkan kecintaan generasi muda secara dini terhadap potensi maritim yang kita miliki menjadi penting agar nantinya mereka akan tumbuh sebagai generasi pelanjut yang mampu menjaga potensi laut yang kita miliki. Potensi sumber daya laut Indonesia sebagai negara maritim saat ini belum dikelola secara maksimal, padahal sumber daya alam dari sektor kemaritiman Indonesia dikenal sangat kaya. Untuk itu, generasi pelanjut perlu dipersiapkan secara dini dengan mengenalkan dan menanamkan semangat cinta bahari agar kelak mereka tumbuh dan memahami pentingnya menjaga dan melestarikan laut yang kita miliki dan dapat dimanfaatkan secara maksimal di masa depan. Menyadari hal ini, jajaran Lantamal 6 Makassar kembali menggelar Bintal Juang Remaja Bahari yang diikuti sekitar 30 peserta dari unsur pelajar dari berbagai tingkatan di Makassar. Selain menanamkan mental cinta bahari kepada generasi pelanjut secara dini, rangkaian kegiatan Bintal Juang Remaja Bahari 2020, rangkaian kegiatan yang diikuti puluhan pelajar ini juga diberikan pembekalan materi seputar upaya menangkal berbagai persoalan sosial di masyarakat,
seperti bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan bahaya HIV/AIDS. Menurut Kepala Dinas Administrasi Personil Lantamal 6 Makassar, Letkol Laut KH Dr. Andes Siangka, Bintang Juang Remaja Bahari yang rutin digelar setiap tahunnya untuk menanamkan semangat cinta bahari kepada generasi muda penentu masa depan bangsa. Kegiatan unsur ini terdiri dari anak-anak SMP, SMA yang kita rekrut kurang lebih 30 orang yang kita didik, terutama anak-anak anggota dan juga para remaja di sekitar kita, khususnya di Kota Makassar. Kita didik ini, tapi kita tetap menjaga bagaimana pencegahan pandemi COVID-19. Rangkaian kegiatan dalam BJRB 2020 yang digelar sesuai standar protokol kesehatan ini diantaranya pengenalan armada dan fasilitas yang dimiliki, pembekalan materi penanggulangan bahaya narkoba, COVID-19, kunjungan ke museum, serta outbound dan pembekalan dasar selam dan dayung. Tim Liputan Hasdar mewartakan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen olahraga berikut ini. Saudara, puluhan atlet muda menembak dari berbagai klub menembak Sulawesi Selatan mengikuti Kejurnas Menembak yang digelar Perbakin Sulsel. Puluhan atlet menembak ikut serta dalam kegiatan kejuaraan nasional menembak Kejurnas Kapolri Cup tahun 2020. Puluhan atlet muda menembak berbakat ini berasal dari berbagai klub menembak di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Digelarnya Kejurnas Menembak Kapolri Cup 2020 antara klub di Sulawesi Selatan menjadi kebanggaan bagi pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia Sulawesi Selatan. Karena dipercayakan menggelar kegiatan berstandar nasional. Menurut Sekretaris Umum Pemprov, Perbakin Sulawesi Selatan Ihsan Nurdin, bakat dan prestasi atlet menembak Sulawesi Selatan sangat membanggakan. Tidak terkecuali di Kejurnas Kapolri Cup 2020 ini. Dengan semakin rutinnya digelar kejuaraan menembak menjadi upaya untuk menyaring bibit-bibit atlet menembak berpotensi. Hal ini terlihat dari besarnya animo atlet muda yang ikut berpartisipasi dalam Kejurnas Menembak Kapolri Cup tahun 2020. Ya, ini kan kejuaraan nasional. Ya, alhamdulillah atlet kita memang setiap ada event itu mengikuti kejuaraan tersebut. Dan alhamdulillah atlet kita ya mendapatkan prestasi yang alhamdulillah patut kita banggakan. Namun harapan kita di kejuaraan nasional Kapolri Cup ini ya kita berharap minimal atlet kita mendapatkan juara, minimal ya masuk 10 besar ya Pak ya. Masuk 8 ya, besar. ya masuk 8 besar. Kejuaraan menembak nasional Kapolri Cup 2020 berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 23 Juli hingga 25 Juli 2020 di lapangan tembak Makobrimob Polda Sulawesi Selatan, di mana penilaiannya menggunakan dengan sistem scoring untuk mencari atlet terbaik. Ayu Amalia Rahman melaporkan. Setelah kita beralih ke informasi lainnya, selain piawai mengurus rumah tangga, sejumlah ibu-ibu Persit juga piawai bermain tenis lapangan. Mereka rutin berolahraga tenis agar tubuh tetap sehat dan bugar. Bertempat di lapangan tenis kompleks TVRI Jalan Malengkeri, ibu-ibu dari Happiness Tennis Club menggelar olahraga tenis lapangan. Meskipun mereka rata-rata kesehariannya sibuk sebagai ibu rumah tangga, namun mereka tampak berbakat memainkan olahraga tersebut. Ibu-ibu Happiness Tennis Club kali ini latihan bersama komunitas tenis TVRI Sulsel. Olahraga tenis lapangan yang dimulai sejak pagi ini berlangsung penuh semangat dengan menjunjung tinggi sportivitas. Bermain tenis dilakukan sebagai sarana menjaga kebugaran dan kesehatan. Ibu-ibu ini pun rutin menggelar kegiatan untuk turut serta mengajak masyarakat berolahraga. Selain untuk kebugaran dan kesehatan, olahraga bersama semacam itu juga sangat baik guna memupuk kebersamaan dan kekompakan antara anggota klub. Utamanya di masa pandemi COVID-19, di mana menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan berolahraga tentunya sangat dianjurkan.
Pasalnya kegiatan ini terbukti bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah infeksi virus. Berolahraga di luar ruangan boleh saja dilakukan, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan diri sebagai kunci terbebas dari COVID-19. Untuk itu, mencuci tangan dan mandi sehabis berolahraga harus dilakukan di samping istirahat yang cukup dan menjaga kebutuhan nutrisi sehari-hari agar daya tahan tubuh dapat semakin baik. Mustamin, Ita melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Info Publik berikut ini. Saudara penjabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin mengatakan pihaknya telah menganjurkan pelaksanaan Salat Idul Adha di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Makassar yang berkehendak untuk melakukan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Mari kita senantiasa memperhatikan protokol kesehatan di dalam melakukan aktivitas berkurban, yaitu tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Yang kedua, memastikan bahwa hewan yang akan kita kurbankan itu berada dalam kondisi kesehatan, sehingga bisa diperiksakan kepada Dinas Peternakan atau instansi terkait yang bisa memeriksa kesehatan hewan kurban kita. Apabila proses pelaksanaan kurban itu dilakukan di luar RTH, supaya berkoordinasi dengan RT, RW, dan lurah setempat untuk menjamin proses pemotongan hewan itu berjalan dengan baik dan memenuhi standar-standar kebersihan dan higienitas daripada daging-daging kurban yang kita potong. Proses pendistribusiannya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebaiknya masyarakat tidak berkumpul di tempat pemotongan, tetapi dilakukan distribusi sebaiknya dari rumah ke rumah atau per kelompok-kelompok kecil untuk memastikan protokol kesehatan tetap berjalan dalam kita melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha ini. Kepada para penjual hewan kurban untuk tidak melakukan penjualan hewan kurban di jalan-jalan protokol, tetapi tempatkan di tempat-tempat yang aman yang tidak mengganggu aktivitas di lingkungan sekitar. Semoga warga Kota Makassar senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata, saya Hasbis Tomo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.